Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia bersama si Udin, animasi pintar, pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan menyelami kata, rasa, dan makna melalui teks puisi. Di dalam ruangan kelas ini, kita tidak hanya akan membaca baris-baris kata, tetapi juga belajar merasakan apa yang ingin disampaikan penyair. Puisi mengajak kita berhenti sejenak, mengamati, dan memahami dunia lewat bahasa yang indah dan penuh akan makna. Melalui pembelajaran ini, Udin berharap kalian dapat mengenal puisi bukan sebagai teks yang sulit, melainkan sebagai ruang untuk mengekspresikan perasaan, imajinasi, dan cara kita memandang kehidupan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang puisi, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan sebuah teks puisi. Dengarkan dan resapi setiap katanya. Nah, teman-teman bisa lihat puisi yang ada di papan tulis ini. Puisi singkat ini menghadirkan suasana sederhana, namun menyimpan perasaan yang mendalam. Ada pagi, ada kata, dan ada emosi yang mungkin juga pernah kita rasakan. Oke, sekarang Udin ingin mengajak salah satu dari kalian untuk membacakan puisi yang ada di papan tulis. Bacalah dengan perlahan, rasakan setiap katanya, dan bayangkan suasana yang ingin disampaikan dalam puisi tersebut. Tidak perlu takut salah, karena puisi tidak menuntut suara yang sempurna, melainkan kejujuran dari perasaan. Silahkan, siapa yang bersedia untuk membacakan puisi ini? Ayo, siapa? Atau mau Udin tunjuk? Setelah puisi tadi dibacakan, coba rasakan sejenak apa yang muncul di dalam diri kalian. Tidak perlu menjawab dengan kalimat panjang, cukup jujur pada perasaan masing-masing. Perasaan apa yang paling kamu rasakan setelah mendengar puisi tersebut? Tenang, sedih, bahagia, atau bingung? Sekarang, coba angkat tangan jika kamu merasa tenang. Lalu, siapa yang merasa sedih? Apakah ada yang merasa bahagia? Atau justru bingung dengan makna puisinya? Semua jawaban boleh, karena puisi bisa dirasakan dengan cara yang berbeda-beda. Setelah kita merasakan puisi melalui perasaan, sekarang saatnya kita mengenal puisi lebih dekat. Puisi adalah teks sastra yang digunakan untuk menyampaikan perasaan dan pikiran penulis dengan bahasa yang indah dan penuh akan makna. Melalui puisi, penulis tidak hanya bercerita, tetapi juga mengajak pembaca untuk ikut merasakannya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang puisi, ada di sebelah sini. Sekarang, coba perhatikan kembali puisi yang telah kamu baca tadi. Bandingkan dengan teks cerita yang biasa kamu baca. Apakah bentuk dan bahasanya sama? Puisi memiliki ciri khas yang membuatnya berbeda dari teks lainnya. Di antaranya terdiri atas bait dan baris, menggunakan bahasa kias, mengandung irama dan keindahan bunyi. Nah, puisi memang disusun dalam bait dan baris, menggunakan bahasa kias untuk menyampaikan makna, serta memiliki irama yang membuatnya terdengar indah saat dibaca atau didengarkan. Puisi tidak hanya ditulis untuk dibaca, tetapi juga untuk dirasakan dan dimaknai. Setiap puisi memiliki tujuan yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Di antaranya untuk mengungkapkan perasaan, menyampaikan pesan, dan memberikan keindahan kata. Melalui puisi, penulis dapat mengekspresikan perasaan terdalamnya,
menyampaikan pesan kepada pembaca, sekaligus menghadirkan keindahan melalui pilihan kata. Karena itulah, puisi tidak hanya dipahami dengan pikiran, tetapi juga dengan rasa. Sebuah puisi tidak berdiri sendiri. Puisi tersusun dari unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur-unsur inilah yang membentuk makna, keindahan, dan rasa dalam puisi. Untuk mengenal unsur pembentuk puisi, yang pertama ada majas dan irama, yang kedua ada kata bermakna kias, yang ketiga ada imajinasi, dan yang keempat ada perasaan penyair. Majas dan irama membuat puisi terdengar indah. Kata bermakna kias menyimpan makna yang tersembunyi. Imajinasi menghadirkan gambaran dalam benak pembaca, dan perasaan penyair memberikan jiwa pada setiap bait puisinya. Keempat unsur ini saling melengkapi dalam membangun sebuah puisi, tentunya. Di balik keindahan puisi, terdapat struktur yang membangunnya. Struktur puisi membantu kita untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh penyair melalui kata-kata yang dipilihnya. Untuk mengetahui struktur puisi, yang pertama itu ada tema, yang kedua ada nada dan suasana, yang ketiga ada perasaan, dan yang keempat ada amanat. Tema merupakan pokok pembahasan puisi. Nada dan suasana menunjukkan sikap penyair serta perasaan yang muncul saat puisi dibaca. Perasaan menggambarkan emosi yang ingin disampaikan, dan amanat adalah pesan yang dapat kita petik dari puisi tersebut. Dengan memahami struktur ini, kita dapat menikmati puisi tidak hanya dari bunyinya saja, tetapi juga dari maknanya. Sekarang, mari kita kembali pada puisi yang dibacakan di awal tadi. Bacalah sekali lagi, tapi kali ini dengan lebih perlahan. Perhatikan kata-kata yang digunakan, suasana yang terasa, dan perasaan yang muncul saat membacanya. Di sini, tidak ada jawaban benar atau salah, karena setiap pembaca bisa memiliki pemaknaan yang berbeda. Dan yang terpenting adalah alasan dibalik jawaban. Pertanyaannya adalah, apa tema puisi tersebut? Pesan apa yang ingin disampaikan penulis? Nah, dari pendapat kalian ini tentu menunjukkan bahwa puisi dapat dimaknai dengan berbagai cara. Dari perbedaan itulah, kita belajar memahami sudut pandang orang lain. Sekarang, saatnya kamu mengekspresikan perasaanmu melalui sebuah puisi. Tidak perlu panjang dan tidak harus sempurna. Cukup satu bait sederhana saja, yang lahir dari perasaan atau pengalamanmu sendiri. Ingat, puisi adalah ruang yang bebas. Kamu boleh menulis tentang apa saja selama itu jujur dan bermakna bagimu. Petunjuknya adalah, gunakan bahasa kias, pilihlah tema, dan temanya bebas. Kamu harus ingat, tidak ada puisi yang salah. Setiap kata yang kamu tulis adalah cara kamu bercerita. Silahkan tuliskan puisimu di buku kalian masing-masing. Sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, mari luangkan waktu sejenak untuk melihat kembali apa yang telah kita pelajari bersama. Pembelajaran bukan hanya tentang memahami materi saja, teman-teman, tetapi juga tentang apa yang kamu rasakan dan kamu sadari setelah mengikutinya. Silahkan pilih pernyataan yang paling menggambarkan pengalaman belajarmu hari ini. Terima kasih teman-teman atas kejujuran kalian dalam berefleksi. Setiap jawaban menunjukkan bahwa proses belajar hari ini bermakna. Ingat, puisi selalu punya tempat bagi siapapun yang ingin bercerita. Kata adalah jembatan rasa. Melalui kata, kita belajar memahami diri sendiri dan orang lain. Teruslah membaca, teman-teman. Teruslah menulis, dan jangan ragu untuk berkarya.